Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 28. Pertarungan puncak nampaknya akan dimulai, di mana Luffy sudah kembali bertarung dengan Kaido. Selain itu, pertarungan dari Sanji melawan Queen juga mulai memanas. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 28 versi Efek Anime. Cerita berlanjut ke pertarungan dari Luffy dan Kaido. Setelah mendapatkan suntikan motivasi dari Luffy, Momo kini mulai percaya diri untuk bertarung kembali. Luffy pun dengan lantang mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Kaido apapun yang terjadi. Teriakan semangat dari Luffy membuat semuanya kembali bersemangat dalam pertarungan. Sedangkan di pertarungan lainnya, Sanji dan Zoro yang terbakar semangat Luffy berhasil melancarkan serangan merepotkan kepada Queen dan King. Kawamatsu melihatnya menyadari kalau kekuatan Sanji dan Zoro sudah melebihi Okanban alias Queen dan King. Dia juga merasa kagum pada aura Luffy yang sangat luar biasa, yang bahkan serupa dengan Oden bagi penduduk Wano. Kembali ke pertarungan utama, Kaido kini berubah ke dalam wujud setengah naga. Kekuatan yang diperlihatkan juga semakin tidak main-main, namun tentunya Luffy tidak gentar dengan kekuatan tersebut. Adu pukul dari Luffy dan Kaido berlangsung dengan sangat sengit. Pukulan dari keduanya menyebabkan ledakan yang cukup besar di atas Onigashima. Kekuatan dari keduanya bahkan menyebabkan langit terbelah. Setelah adu kekuatan tersebut, rupanya terjadi masalah pada Yamato. Serangan Rai Mihaki sebelumnya ternyata tidak sepenuhnya berhasil ditahan olehnya. Saat ini Yamato sudah mengeluarkan darah di kepalanya. Di sudut dari Luffy, dia meminta Yamato untuk segera membawa Momo yang kembali mundur karena takut. Yamato pun lalu menaiki Momonosuke. Dia mencoba kembali menyerang Kaido menggunakan senjatanya. Luffy yang melihat itu meminta Yamato untuk menyerahkan Kaido padanya agar bisa bertarung satu lawan satu. Yamato yang menyadari hal tersebut lalu turun ke bawah bersama Momo. Namun karena Momo tidak bisa terbang, situasi kini menjadi gawat. Untungnya Yamato memberikan ide yang cerdas. Dia meminta Momo untuk membuat awan sebagai pijakan di atas langit. Dengan ide tersebut, Momo akhirnya bisa terbang dengan leluasa. Kali ini kita berpindah pada pertarungan dari Neko dan Inu. Neko yang berada dalam wujud sulong akhirnya berhasil memberikan serangan telak kepada Perospero. Sedangkan Inu juga berhasil melancarkan serangan telak yang membuat Jack terlempar cukup jauh. Dengan serangan tersebut, Perospero dan Jack akhirnya berhasil dikalahkan. Mereka pun kembali ke dalam wujud normalnya. Semua yang melihatnya merasa senang dan terharu. Namun Neko meminta mereka waspada karena bulan menjadi lebih terlihat, sehingga mereka bisa tiba-tiba berubah ke dalam bentuk sulong. Orochi melihat kekalahan Jack seolah tak percaya dan sangat terkejut. Cerita berpindah pada sisi dari Momo dan Yamato. Mereka kini berupaya menepati janjinya pada Luffy, yaitu menghentikan pergerakan Onigashima agar tidak jatuh di ibu kota bunga. Karena belum terbiasa terbang, Momo kesulitan mengendalikan tubuhnya saat menghindari bebatuan yang jatuh. Namun rupanya mereka mulai menyadari ada keanehan pada Onigashima yang terbang, di mana pulau Onigashima terlihat mulai runtuh, yang berarti kekuatan Kaido untuk menopang pulau sudah mulai melemah. Runtuhnya Onigashima semakin diperparah seiring berjalannya pertarungan dari Luffy dan Kaido. Mereka juga menyimpulkan pelemahan kekuatan Kaido berkat Luffy yang lebih unggul dalam pertarungan. Dan kini mereka juga harus berhasil menjalankan tugasnya untuk mencegah jatuhnya Onigashima. Keadaan juga semakin gawat karena Onigashima akan segera jatuh di ibu kota bunga dalam jarak sekitar 5 menit lagi. Yamato lalu memiliki cara lain, yaitu dia meminta Momo membuat awan yang lebih besar dari awan untuk menerbangkan Onigashima yang dibuat oleh Kaido. Yamato mendesak agar Momo segera berupaya sekuat tenaga untuk melakukan hal tersebut. Jika tidak, maka ibu kota bunga akan hancur. Scene kini berpindah lagi pada pertarungan dari Sanji dan Zoro. Mereka berdua masih bertarung sengit dengan Queen dan King. Sanji lalu mendapat serangan telak yang membuat beberapa tulang rusuknya patah. Bukan hanya dirusuk, tapi Sanji merasa tulangnya patah di beberapa bagian lain. Sedangkan Zoro berhasil memotong satu duri di topeng wajah dari King. Hal tersebut membuatnya marah besar. Dia lalu berubah wujud ke dalam bentuk dinosaurusnya. Serangan dari King yang marah kini sangat berbahaya.
Dia terus mengeluarkan serangan yang membuat Zoro terlempar hingga ke tempat Franky. Franky yang menangkap Zoro menawarkan bantuan kepadanya, yang tentu saja langsung ditolak oleh Zoro. Kembali pada pertarungan Sanji. Queen terus-menerus menyerang Sanji dan membuatnya terlempar dan semakin terdesak. Lalu Queen meminta Sanji menggunakan baju Germa yang digunakan sebelumnya. Sanji yang menyadari ada masalah dengan tubuhnya menolak melakukan hal tersebut. Sedangkan King kini mulai mendatangi Zoro. Pertarungan dari mereka pun berlanjut di tempat yang berbeda. Serangan kuat dari King berhasil membuat Zoro terlempar keluar dari bangunan. Di sisi lain, Yamato dan Momo masih memikirkan cara membuat awan api yang lebih besar dari Kaido. Tapi Momo hanya bisa membuat awan kecil saja. Dia pun kebingungan untuk membuat awan yang lebih besar. Yamato lalu berniat kembali ke kubah tengkorak untuk meminimalisir kerusakan dari jatuhnya Onigashima. Dia berencana mengatasi banyaknya bahan peledak di gudang senjata yang berada di bawah kubah. Dengan begitu, maka dampak jatuhnya Onigashima menjadi berkurang jika mereka gagal mencegah jatuhnya pulau tersebut. Setelah menjelaskan rencananya, Yamato lalu pergi meninggalkan Momo. Dia juga percaya kalau Momo bisa membuat awan besar untuk menahan Onigashima. Walau Momo merasa tidak bisa membuatnya, Yamato terus-menerus mendesak Momo. Dia juga menegaskan kalau Kozuki Oden sudah mengorbankan nyawanya demi negeri Wano, dan sekarang hanya Momo seorang yang dapat menyelamatkan negeri Wano. Kali ini Shin berpindah pada ruang tamu di dalam kastil. Mereka melakukan panggilan untuk mencari tahu situasi terkini, seperti munculnya naga lain yang melawan Kaido. Lalu dia mengabarkan hal penting dari atasannya. Jika Kaido sampai kalah dalam pertarungan, maka negeri Wano akan diambil alih secara langsung oleh pemerintah dunia. Pemerintah dunia juga sudah mengirimkan armada ke negeri Wano untuk merebut paksa pulau tersebut. Pemerintah dunia mulai meragukan kemenangan Kaido. Hal tersebut karena berkurangnya pasukan mereka secara drastis. Dari awalnya berjumlah 30.000 orang, sekarang tinggal 12.000 saja. Sedangkan pihak Luffy malah bertambah jumlahnya. Dari awalnya 5.400, sekarang menjadi 8.000. Mereka juga tidak bisa membayangkan jika sampai Kaido dikalahkan. Selain itu, pemerintah dunia memberikan tugas penting lain, yaitu untuk membawa Nico Robin apapun yang terjadi, karena keberadaan Robin adalah kunci bagi para bajak laut. Di akhir kita dilihatkan sosok agensi intelijen misterius dari pemerintah dunia. Sosok tersebut ternyata tidak lain adalah Rob Lucci dari CP0. Nico Robinを連行しろ。勝負がどう転んでも。Shin kini berpindah pada sisi dari Brook dan Robin. Setelah pengumuman tersebut, Nico Robin kini semakin diincar oleh anak buah dari Kaido. Mereka kini terus berlari sambil menghindari kejaran pasukan musuh. Cerita kembali pada Momonosuke. Terlihat dia masih berupaya membuat awan api yang besar. Sedangkan Yamato kini sudah sampai di atas Onigashima. Dia langsung berlari ke arah gudang. Lalu keadaan yang buruk kembali dihadapi oleh kelompok topi jerami. Sanji berhasil melancarkan serangan balasan dengan tendangan apinya yang kuat. Namun Queen terlihat tidak terluka dengan serangan tersebut. Sanji juga mulai bingung cara mengalahkan sosok dinosaurus dari Queen. Queen lalu melancarkan serangan yang membuat semuanya terkejut. Serangan itu membuat lehernya terlepas dari badan. Dia juga berhasil melilit Sanji menggunakan lehernya yang panjang. Melihat Sanji diambang kematian membuat semuanya menjadi panik. Tapi Queen mau melepaskan lilitan lehernya jika Sanji mau menggunakan kekuatan Germa. Queen juga menjelaskan keanehan pada tubuh dinosaurusnya, yang ternyatanya Queen adalah seorang ilmuwan. Dia mengubah tubuhnya untuk menciptakan senjata yang efektif. Tapi bodohnya badan dari Queen malah menembak ke arah lehernya sendiri yang melilit Sanji. Berkat kebodohan tersebut, Sanji pun akhirnya terlepas dari lilitan Queen. Sebagai seorang dokter, Chopper menyadari kalau kondisi dari Sanji sedang dalam bahaya. Dia memprediksi kalau semua tulang Sanji hancur, lalu organ dalamnya juga pasti berantakan. Chopper juga menyarankan untuk menggunakan obat yang sebelumnya digunakan kepada Zoro. Lalu kita dilihatkan kondisi yang mengenaskan dari Sanji, di mana tubuhnya terluka sangat parah dan berantakan. Tapi anehnya Sanji berhasil memperbaiki tubuhnya dengan sekejap tanpa pengobatan. Bahkan Chopper juga tidak pernah melihat Sanji memiliki kekuatan yang seperti itu. Saat mengingat keanehan pada tubuhnya, Sanji menarik kesimpulan bahwa dia sudah membangkitkan kekuatan dari Germa. Di saat bersamaan, Queen menebas Sanji dari belakang. Alih-alih membuat Sanji terluka, pedang Queen malah patah. Lalu Sanji ingat kejadian di masa lalu. Vince Smoke Judge menjelaskan kalau anak-anaknya dilahirkan lewat modifikasi manusia super. Modifikasi tersebut mewakili ilmu pengetahuan tertinggi.
Anak-anak Germa dibuat untuk memimpin kejayaan dari Germa Double Six. Tapi setelah pelatihan panjang, hanya Sanji seorang yang gagal mengeluarkan kekuatannya. Dia pun dianggap sebagai manusia biasa tanpa kekuatan Germa yang istimewa. Kembali ke masa sekarang, Sanji yang menyadari bangkitnya kekuatan terpendam, malah tidak mau berakhir sebagai monster seperti para saudaranya. Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 28. Pertarungan kini tampaknya menjadi semakin menarik berkat bangkitnya kekuatan dari Sanji. Dan kita akan lanjutkan ceritanya pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.